Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Sari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya semester 5, kelompok A5. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi pijat bayi untuk memenuhi mata kuliah keperawatan anak. Baik, sebelum masuk ke tahap kerja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu tujuan dan manfaat dari pijat bayi. Tujuan dari pijat bayi yaitu yang pertama adalah untuk mencegah adanya kesalahan posisi, karena biasanya bayi ini kan aktif, jadi dilakukan pijat bayi agar mencegah adanya posisi yang salah. Lalu yang kedua untuk mencegah kontraktur pada bayi. Lalu yang ketiga yaitu untuk merangsang visual auditori pada bayi. Selanjutnya, manfaat dari pijat bayi yaitu yang pertama untuk meningkatkan berat badan bayi, lalu untuk meningkatkan pertumbuhan pada bayi, pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, lalu yang ketiga yaitu meningkatkan gerakan peristaltik pada bayi, dan yang keempat untuk menjaga kekebalan tubuh bayi juga. Lalu berikutnya, kapan sih bisa dilakukan pijat bayi? Jadi pijat bayi itu bisa dilakukan sehari 2 kali, boleh di pagi hari dan di malam hari. Kalau pagi hari itu bisa dilakukan sebelum mandi, dan kalau di malam hari bisa dilakukan menjelang tidur. Gunanya ketika malam hari dilakukan pijat bayi untuk meningkatkan kenyamanan pada bayi. Baik, selanjutnya tahap persiapan sebelum kita melakukan pijat bayi. Yang pertama kita harus melihat juga kondisi lingkungan sekitar bayi. Lalu yang kedua kita juga harus mengecek sirkulasi udara. Jangan sampai ketika kita melakukan pijat bayi, bayi justru malah masuk angin karena sirkulasi udaranya tidak baik. Lalu berikutnya juga perlu diperhatikan, sebelum kita memijat bayi, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dan pastikan bahwa kuku itu bersih, tidak boleh kotor dan tidak boleh panjang. Lalu kita juga harus mempersiapkan handuk untuk alasnya, dan kita harus juga mempersiapkan baby oil sebagai pelicin supaya mempermudah ketika memijat bayi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan memijat bayi. Jadi yang pertama, jangan pijat bayi apabila bayi dalam keadaan kenyang atau lapar. Kalau kita memijat bayi ketika bayi dalam keadaan kenyang, pasti bayi akan memuntahkan isi perutnya ketika kita sedang memijat. Lalu kita juga jangan memijat bayi ketika bayi dalam keadaan lapar, karena ketika bayi dalam keadaan lapar, pasti bayi akan menangis ketika proses pemijatan. Lalu yang kedua, kita juga tidak boleh memijat bayi ketika bayi itu sedang tidur. Jadi jangan bangunkan bayi ketika kita membangunkan hanya untuk dipijat saja. Lalu yang ketiga, kita juga tidak boleh memaksa bayi untuk dipijat. Jadi biasanya bayi akan meronta-ronta kalau misalkan memang bayi tidak ingin dipijat. Jadi kita bisa hentikan dan lakukan pemijatan di lain waktu. Lalu yang keempat, kita juga harus meminta izin kepada orang tua si bayi untuk melakukan pemijatan. Lalu yang kelima, kita juga harus memperhatikan alas atau handuk yang kita gunakan untuk bayi itu harus rata dan lembut. Lalu yang keenam, kita juga harus memperhatikan usia bayi. Jadi usia bayi ini perlu diperhatikan karena itu akan mempengaruhi tekanan saat dilakukannya pemijatan. Jadi ketika bayi itu usianya masih kecil, masih sekitar berapa hari atau baru 1 bulan, 2 bulan, mungkin kita bisa melakukan pemijatan dengan tekanan secara ringan. Kalau misalkan bayi sudah berusia yang sudah bertambah bulan atau yang usianya sudah lebih dari 2 bulan, mungkin bisa dilakukan tambahan saat dilakukan penekanan saat pemijatan. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahap kerja. Yang pertama, kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu. Cuci tangan dan pastikan bahwa kuku kita ini tidak panjang dan tidak kotor. Lalu setelah mencuci tangan, kita akan melihat rekam medis pasien terlebih dahulu dan meminta izin kepada ibu si bayi untuk melakukan pijat bayi. Nah, setelah kita melakukan kita meminta izin kepada orang tua si bayi untuk dipijat, lalu kita masuk ke kamar si bayi dan kita buka bedongan bayi yang hanya digunakan hanya popok bayi saja.
Nah, lalu setelah itu kita persiapkan juga baby oil. Di sini saya kan karena saya tidak ada baby oil, jadi perumpamaannya ini baby oil. Nah, kita tuangkan secukupnya saja untuk baby oilnya. Kita tuangkan ke tangan, lalu kita usap-usap dan kita memulai untuk pemijatan pada bayi. Nah, untuk urutannya, kita pertama kali akan memijat kaki terlebih dahulu. Setelah kaki kita lanjut ke perut. Setelah perut kita lanjut ke tangan. Setelah tangan kita lanjut ke wajah. Setelah wajah kita lanjut ke punggung. Sebelum memulai pemijatan, kita juga jangan lupa untuk memberikan handuk sebagai alas bayi. Baik, selanjutnya kita langsung lanjut saja ke tahap kerja. Jadi pertama kita akan memijat kaki bayi terlebih dahulu. Nah, untuk gerakan yang pertama itu kita gerakannya seperti mengusap kaki bayi dari atas ke bawah. Jadi posisinya telapak tangan kita itu di atas, lalu kita kita usap ke bawah seperti ini secara bergantian. Nah, setelah kita usap itu untuk hitungannya tidak ada hitungan yang ini ya, jadi sesuai kebutuhan. Lalu setelah kita selesai usap, kita lakukan gerakan Rasputa. Jadi gerakannya itu seperti memutar seperti ini. Jadi diputar gini. Nah, tapi posisi telapak tangan kita itu masih berada di atas. Nah, setelah gerakan itu, setelah selesai, lalu kita lanjut ke telapak kaki. Nah, di telapak kaki ini kita usap ke atas menggunakan ibu jari ke atas. Seperti ini. Lalu setelah itu kita melakukan tarikan pada jari kaki pasien, pada jari kaki bayi. Jadi kita melakukan tarikan seperti ini pada jari kaki, tapi secara perlahan. Jadi tarikannya tarikan lembut, tarik satu persatu. Lalu setelah itu kita melakukan gerakan peregangan. Jadi untuk gerakan peregangan ini posisinya tuh tangan kita berbentuk C seperti ini. Jadi jari telunjuk kita itu berada di atas. Setelah itu kita urut menggunakan ibu jari kita ke atas seperti ini. Seperti ini. Lalu kita tahan juga seperti ini selama 3 detik. 1, 2, 3. Setelah itu kita lakukan tekanan pada telapak kaki bayi. Jadi untuk tekanan itu ada 3 titik, di bawah, di tengah, dan juga di atas. Nah, setelah dilakukannya tekanan pada telapak kaki, kita lanjut ke punggung kaki. Nah, untuk punggung kaki ini kita urut dari atas ke bawah, kita urut. Untuk mengurut pergelangan kaki bayi kita menggunakan jempol. Jadi gerakannya seperti ini. Seperti ini. Nyampe atas. Nah, setelah diurut pergelangan kakinya, kita lanjut ke gerakan memutar pergelangan kaki. Jadi pakai 2 jari gitu, terus kita seperti ini nih. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, setelah itu setelah pergelangan kaki kita lanjut ke gerakan Swedia. Jadi gerakan Swedia itu karena tadi dari atas ke bawah, lalu gerakan Swedia ini dia dari bawah ke atas. Jadi kita usap dari bawah ke atas. Setelah selesai gerakan Swedia, kita melakukan gerakan menggulung. Jadi menggulungnya itu kayak gini. Seperti ini. Umpamanya kalau misalkan ini kaki, gerakannya seperti ini. Itu gerakan menggulung. Nah, itu juga kita lakukan pada kaki yang satunya juga. Jadi pada kaki kanan dan kaki kiri. Nah, lalu setelah selesai keduanya dipijat, kita rapatkan kaki bayi keduanya, lalu kita usap dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah selesai memijat kaki, kita lanjut ke perut. Nah, biasanya dilakukan pemijatan pada perut itu bertujuan untuk memperlancar BAB dan BAK bayi, karena biasanya tuh
untuk memperlancar gerakan peristaltik juga. Nah, yang pertama kita melakukan gerakan mengayuh sepeda. Jadi posisi tangan seperti ini, posisinya seperti ini, lalu kita melakukan gerakan seperti ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, kita lakukan setelah gerakan mengayuh sepeda yang seperti ini. Selanjutnya gerakan mengayuh sepeda dengan mengangkat kaki. Jadi kakinya nggak diangkat gitu. Terus kita giniin juga perutnya. Itu untuk gerakan mengayuh sepeda, kakinya diangkat. Selanjutnya adalah gerakan bulan matahari. Jadi untuk gerakan bulan matahari ini, salah satu tangan kita itu membentuk setengah lingkaran dan satunya itu membentuk lingkaran. Nah, itu diputar searah dengan arah jarum jam. Jadi memutar searah jarum jam seperti ini contohnya. Gini diputar, lalu yang di sini setengah lingkaran, yang satunya bulat. Setengah lingkaran, yang satunya bulat. Seperti itu gerakan bulan matahari. Nah, untuk selanjutnya ada gerakan I love you. Jadi untuk gerakan I love you ini dia akan membentuk huruf I. Jadi semisal ini perutnya, perut bayi. Nah, nanti untuk yang pertama itu huruf I. Jadi untuk huruf ini kita lakukan usapan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, itu huruf I, lalu selanjutnya huruf L. Jadi huruf L-nya itu seperti huruf terbalik. Jadi dia arahnya ke sini. Sini. Nah, kita usap sini ke bawah, sini ke bawah. Seperti itu untuk L-nya. Lalu untuk huruf U, huruf U-nya itu kita dari sini ke bawah. Jadi ditarik seret gitu. Ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke gerakan berikutnya. Jadi gerakan berikutnya ini yaitu gerakan jari berjalan. Jadi buat jari berjalan itu nanti dia berjalan seperti ini posisinya, seperti ini. Tapi melingkar. Gerakan jari melingkar, jari berjalan melingkar. Jadi jarinya itu akan berjalan seperti ini. Berputar seperti itu sampai sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, setelah dari perut, kita akan melanjutkan pemijatan ke tangan. Jadi untuk ke tangan ini, sebelum kita melakukan pemijatan ke tangan, kita harus mengecek terlebih dahulu ketiak bayi. Nah, apabila di ketiak bayi itu terdapat benjolan, maka tidak boleh dilanjutkan pemijatan. Nah, kalau misalkan pada bayi ini tidak terdapat benjolan, maka boleh kita lanjutkan. Alasannya kenapa kita harus berhenti ketika kita menemukan benjolan di ketiak bayi itu karena pasti memang terdapat sebuah massa di situ yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, apabila bayi itu tidak ada benjolan, maka kita bisa melanjutkan pemijatannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemijatan pada tangan. Jadi untuk pemijatan pada tangan ini tindakannya hampir sama seperti pemijatan di kaki, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Nah, yang pertama kita melakukan teknik India. Jadi teknik India itu sama. Jadi teknik India itu pemijatan atau mengusap dari atas ke bawah seperti ini. Jadi posisi tangannya, punggung tangan kita di atas seperti ini. Lalu setelah selesai kita melakukan teknik prasputa. Jadi itu tekniknya itu memutar seperti ini. Memutar seperti ini. Nah, setelah teknik prasputa, kita lanjut ke pemijatan telapak tangan. Jadi telapak tangan ini kita usap ke atas menggunakan ibu jari ke atas. Seperti itu. Ke atas. Nah, setelah pemijatan telapak tangan, kita akan melakukan tarikan lembut pada jari-jari tangan. Jadi ditarik gitu, tapi secara perlahan saja. Nah, setelah selesai, kita langsung lanjut ke gerakan bagian pergelangan tangan. Jadi seperti yang di kaki tadi ya, dia pakai 2 jari, terus diputar gitu. Nah, setelah pergelangan tangan, mohon maaf ada yang terlewat. Jadi tadi sebelum di pergelangan tangan kita memijatkan terlebih dahulu bagian punggung tangan. Jadi bagian punggung tangan ini kita usap.
bagian punggung tangan. Setelah punggung tangan, kita lanjut ke pergelangan tangan. Setelah pergelangan tangan, kita lanjut gerakan Swedia atau gerakan pengusapan dari bawah ke atas, bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Setelah itu kita melakukan teknik yang terakhir pada tangan, yaitu gerakan menggulung. Jadi gerakannya sama seperti tadi. Jadi tangan itu kita gulung-gulung seperti ini, posisi tangan kita. Jadi misalkan ini tangan si bayi, kita gulung-gulung seperti ini. Seperti itu untuk teknik menggulung pada tangan. Selanjutnya, setelah pemijatan pada tangan, kita lanjut ke pemijatan pada wajah. Pada wajah. Nah, untuk pada wajah ini yang pertama kita melakukan menyetrika dahi dan alis. Jadi pakai menggunakan ibu jari. Jadi seperti ini. Seperti ini. Gimana? Ininya itu diusap. Jidat dahinya itu diusap seperti ini. Nah, setelah dahi kita juga menyetrika alis. Tuh alis diusap gitu dari ujung ke ujung. Seperti ini. Misalkan ini alis ya. Itu dia diusap gitu. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu gerakan senyum satu. Jadi untuk gerakan senyum satu itu dia mijatnya tuh pakai jempol, itu dari arah sini ke bawah mata. Jadi kayak gini. Seperti ini kurang lebihnya. Itu untuk gerakan senyum satu. Nah, lalu berikutnya gerakan senyum dua. Jadi senyum dua ini dia menggunakan jempol juga, arahnya begini. Sini. Seperti itu. Jadi ini misalkan nih hidung ya, itu ke samping. Nah, terus setelah itu ada gerakan senyum tiga. Gerakan senyum tiga itu dari dagu. Jadi dari dagu sini pakai jempol ditarik ke sampai sini, sampai telinga. Itu gerakan senyum tiga. Lalu gerakan terakhir pada wajah itu kita membuat gerakan bulat-bulat kecil-kecil. Jadi dari dagu, dari sini diputar seperti ini, itu nyampai ke telinga, lalu kembali lagi ke bawah, seperti itu diulangi sampai sesuai kebutuhan kita. Oke, baik, setelah gerakan pemijatan pada wajah sudah selesai, kita lanjut ke punggung. Jadi untuk ke punggung ini yang pertama gerakan maju mundur. Nah, gerakan maju mundur ini seperti ini gerakannya. Seperti ini. Gunakan kedua telapak tangan. Nah, setelah gerakan maju mundur, kita lanjut ke gerakan berikutnya, gerakan menyetrika. Jadi untuk gerakan menyetrika ini tangan kita yang kanan itu kita mengusap dari kepala, sedangkan tangan kita yang satunya itu menahan pantat bayi. Diusap, jadi diusap dari kepala sampai bawah. Nah, setelah itu gerakan menyetrika dengan kaki diangkat. Jadi kakinya bayi itu diangkat ke atas, terus kita usap lagi dari atas kepala nyampai kaki bagian bawah. Nah, dilanjutkan dengan gerakan melingkar. Jadi pakai ibu jari gini-gini. Seperti ini. Seperti ini. Tapi dari atas ke bawah sampai pangkal punggung bayi atau mendekati tulang ekor. Berputar-putar sampai bawah, lalu kita ulangin lagi. Seperti itu. Nah, setelah selesai gerakan melingkar pada punggung, dilanjutkan dengan gerakan menggaruk. Jadi tangannya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Tapi menggunakan kedua tangan. Jadi itu salah satu alasan mengapa kita tidak boleh ketika memijat bayi itu tangan kita panjang apalagi kotor, karena berisiko akan melukai bayi. Jadi kita lakukan seperti ini. Ditarik ke bawah seperti itu. Seperti itu untuk gerakan menggaruk. Nah, selanjutnya kita bisa setelah selesai gerakan menggaruk itu, kita bisa pijatkan punggung bayi sampai ke bawah.
Nah, setelah selesai pemijatan pada punggung bayi, selanjutnya kita melakukan teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi itu kita melakukan kita gerakkan kedua tangan bayi secara menyilang. Jadi seperti ini. Itu 5 kali sampai 5 kali. 1 2 3 4 5 seperti itu. Lalu setelah tangan, lalu kita gerakkan tangan dan kaki seperti ini. 2 3 4 5. Terus juga 5 kali. Lalu gantian yang satunya 1 2 3 4 5. Lalu selanjutnya gerakan relaksasi pada kaki dengan menyilangkan kaki. Jadi kakinya itu juga dibikin seperti ini. Itu juga sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, setelah kaki, kita lanjut untuk gerakan menekuk kaki. Pertama kakinya ditekuk dua-duanya. Jadi kita tekuk sampai 5 kali. Lalu kalau sudah ditekuk keduanya, kita tekuk kakinya itu secara bergantian. Jadi kaki kanan dulu, lalu lanjut ke kaki kiri. Nah, setelah itu pemijatan sudah selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.